Pernah nggak sih kamu merasa sendirian, bahkan saat punya seseorang yang seharusnya mencintaimu? Namaku Cici, 35 tahun. Suamiku, Ical, sudah setahun lebih merantau mencari kerja di luar kota. Awalnya aku bangga, karena ia berjuang demi keluarga. Tapi seiring waktu, rasa bangga itu berubah jadi sepi. Telepon makin jarang, pesan makin singkat, dan malam-malamku terasa kosong. Aku mulai kehilangan arah, sampai seseorang datang. Membuatku merasa diperhatikan lagi, tapi dengan cara yang salah. Aku tak pernah berniat mengkhianati, tapi kadang kesepian bisa menipu hati. Dan dari situlah semuanya berubah. Namaku Cici, usiaku 35 tahun. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Ical, lelaki sederhana yang selalu berusaha keras untuk keluarganya. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuaku di pinggiran kota. Sejak awal pernikahan, hidup kami tidak pernah berlebihan, tapi selalu cukup. Ical orang yang bertanggung jawab, penyayang, dan jarang marah. Tapi di balik itu semua, ia juga keras kepala, terutama soal pekerjaan. Setahun lalu, Ical memutuskan pergi merantau. Katanya, di kota besar peluang lebih banyak. Aku sebenarnya tidak setuju, tapi ia bersikeras. Cuma sebentar, Ci. Nanti kalau sudah cukup, aku pulang bawa rezeki buat kita, katanya waktu itu, sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk, mencoba percaya, walau dalam hati terasa berat. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Kami masih sering video call, bercanda, saling kirim kabar. Tapi perlahan semua mulai berubah. Telepon jadi jarang, pesan singkat makin dingin. Kalau aku tanya kenapa, jawabannya selalu sama. Sibuk kerja. Aku berusaha mengerti, tapi kesepian itu pelan-pelan menggerogoti pikiranku. Aku mulai terbiasa makan sendiri, tidur sendiri, melakukan semuanya tanpa teman bicara. Rumah yang dulu hangat kini terasa sunyi. Kadang aku duduk lama di teras hanya mendengar suara malam, berharap ponselku berdering dengan kabar darinya. Tapi yang datang hanya notifikasi kosong. Sampai suatu sore, saat aku sedang menunggu hujan reda di depan warung, seseorang menyapaku. Reno, teman lama waktu SMA, muncul dengan senyum ramahnya. Kami mengobrol sebentar, hanya tentang hal ringan, tapi entah kenapa hatiku terasa hangat. Rasanya seperti menemukan kembali percakapan yang sudah lama hilang. Ia menawarkan tumpangan pulang karena hujan makin deras. Aku menolak dengan sopan, tapi setelah itu, pikiranku terus memutar momen singkat itu. Malamnya aku masih memandangi layar ponsel. Tak ada pesan dari Ical. Hanya keheningan yang semakin menusuk. Dalam diam, aku mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah ini yang disebut kesetiaan? Atau hanya kebiasaan bertahan dalam sepi yang tak lagi berarti? Sejak pertemuan di warung itu, Reno mulai sering muncul dalam hariku. Awalnya hanya menyapa lewat pesan singkat, menanyakan kabar, menanyakan apakah aku sudah makan, hal-hal sederhana yang terasa sepele. Tapi entah kenapa, perhatian kecil itu justru membuatku merasa diperhatikan. Sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan dari Ical. Aku tahu, seharusnya aku tidak terlalu dekat. Tapi setiap kali Ical tidak memberi kabar, setiap kali malam terasa begitu panjang dan sunyi, aku kembali membuka pesan dari Reno. Kata-katanya hangat, menenangkan, seperti menambal ruang kosong dalam hatiku yang perlahan retak. Sampai suatu malam, aku menangis tanpa tahu alasannya. Aku merasa bersalah, tapi juga lelah. Aku rindu suamiku, tapi juga kecewa karena ia seolah lupa bahwa aku masih menunggunya di rumah. Teleponku berdering. Reno mengirim pesan. Kalau kamu butuh teman bicara, aku di sini. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, dan saat itu juga, aku tahu diriku mulai tersesat. Hari-hari berikutnya aku semakin sering bertemu Reno. Kadang ia menjemputku ke pasar, kadang sekadar menemani makan siang. Tidak ada yang berlebihan, tapi tatapan orang sekitar mulai terasa berbeda. Aku berusaha menepis pikiran buruk, tapi dalam hati aku tahu, batas itu semakin kabur. Suatu sore, aku membuka galeri ponselku, melihat foto lama bersama Ical. Senyumnya dulu membuatku tenang, tapi kini hanya menimbulkan perih. Aku menatap wajahnya lama sekali, lalu mematikan layar. Aku tidak tahu lagi siapa yang sedang aku rindukan. Hari itu, Reno menatapku dan berkata,
Kamu kelihatan capek, Ci. Kamu berhak bahagia. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuatku rapuh. Aku tidak menjawab, hanya diam sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Di dalam diriku, ada pertempuran yang tidak bisa aku hentikan. Antara kesetiaan dan kebutuhan untuk merasa dicintai. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar dari Ical. Ia bilang sedang sibuk karena proyek baru, belum bisa pulang. Kalimat itu seolah menutup semua harapan. Aku hanya membalas dengan kata, iya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada protes. Saat aku menekan tombol kirim, Reno sedang menungguku di depan rumah, membawa 2 gelas kopi hangat. Aku tahu langkahku semakin jauh dari arah yang seharusnya. Tapi entah kenapa, malam itu aku tidak punya kekuatan untuk menolak. Di luar hujan turun perlahan, dan aku berdiri di ambang pintu, di antara rasa bersalah dan keinginan untuk tidak lagi merasa sendiri. Hari itu aku terbangun dengan perasaan hampa. Matahari sudah tinggi, tapi rasanya dunia masih gelap. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponsel yang penuh pesan dari Reno. Aku membacanya satu persatu tanpa ekspresi, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada lagi rasa yang sama seperti dulu. Yang tersisa hanyalah sesal yang mulai tumbuh diam-diam. Aku ingat malam ketika aku benar-benar melewati batas. Hanya 1 malam, tapi cukup untuk membuatku kehilangan tenang. Sejak saat itu, setiap kali menatap cermin, aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Aku mencoba menutupi semuanya, berpura-pura bahwa hidup masih sama, tapi di dalam hati aku tahu, aku telah mengkhianati seseorang yang tidak pernah berhenti berjuang untukku. Reno masih datang seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa setiap senyumnya kini membuat dadaku sesak. Aku mencoba menjaga jarak, memberi alasan sibuk, tapi ia terus mencari celah untuk dekat. Aku tidak marah padanya, hanya marah pada diriku sendiri, karena telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah kubuka. Suatu malam, aku memutuskan menelepon Ical. Suaranya terdengar lelah, tapi hangat. "Kamu baik-baik aja, Ci?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu membuat air mataku jatuh begitu saja. Aku ingin jujur, ingin mengatakan segalanya, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku hanya menjawab, "Aku kangen." Dan dari seberang sana, ia menjawab, "Aku juga." Setelah panggilan itu, aku menangis lama. Tangis yang tidak sekadar sedih, tapi juga penuh rasa bersalah. Aku mulai menolak ajakan Reno dengan halus, sedikit demi sedikit menjauh. Ia sempat marah, menuduhku berubah, tapi aku hanya diam. Aku tidak bisa lagi membenarkan sesuatu yang salah hanya karena kesepian. Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk. Aku berusaha memperbaiki diri, meski rasa bersalah itu tak pernah benar-benar hilang. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, membersihkan, memasak, mencoba menata ulang hidup yang terasa berantakan. Sampai suatu pagi, pesan dari Ical datang. "Aku pulang minggu depan." Kalimat itu membuat jantungku berdebar. Aku bahagia, tapi juga takut. Aku tidak tahu harus menyambutnya dengan senyum atau air mata. Yang aku tahu, sebelum ia datang, aku harus punya keberanian untuk menatapnya lagi. Meski mungkin, yang ia lihat bukan lagi Cici yang sama seperti dulu. Hari yang kutunggu akhirnya datang. Ical pulang. Aku berdiri di depan rumah dengan perasaan campur aduk, bahagia, canggung, dan takut. Saat mobilnya berhenti di depan pagar, aku melihat wajahnya yang sedikit lebih tirus, tapi tetap dengan senyum yang sama. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa aman. Ia menatapku lama, seolah sedang membaca sesuatu dari mataku. Aku berusaha tersenyum, tapi dadaku sesak. Kami masuk ke rumah tanpa banyak bicara. Hanya suara koper yang diseret, dan langkah kaki yang terasa berat. Malamnya, saat anak-anak sudah tidur, Ical duduk di ruang tamu sambil menatap kosong. "Kamu kelihatan beda, Ci," katanya pelan. Aku diam. Nafasku terasa berat. Dalam hati aku tahu, cepat atau lambat kebenaran harus keluar. Aku tak sanggup lagi hidup dengan rasa bersalah yang membunuh perlahan. Ada hal yang harus kamu tahu, ucapku lirih. Ia menatapku, menunggu. Suaraku bergetar saat kata-kata itu akhirnya keluar. Aku menceritakan semuanya, tentang kesepian, tentang Reno,
tentang bagaimana aku terjebak dalam salah langkah. Tidak ada pembenaran, hanya kejujuran. Ical terdiam lama. Aku tak berani menatapnya. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Akhirnya ia berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu berkata pelan, "Aku juga salah, Ci. Aku terlalu sibuk mengejar uang sampai lupa kalau kamu butuh kehadiran, bukan janji." Aku menangis. Tangisku kali ini bukan karena takut kehilangan, tapi karena kelegaan. Aku tak tahu apakah ia masih bisa memaafkan, tapi setidaknya aku sudah berhenti berbohong. Kami duduk diam cukup lama, tanpa kata, hanya dalam keheningan yang perlahan terasa lebih ringan. Beberapa hari setelah itu, hubungan kami belum sepenuhnya pulih. Tapi kami mulai berbicara lagi. Aku berusaha memperbaiki yang rusak, sementara Ical belajar untuk hadir lebih banyak. Tidak mudah, tapi kami sama-sama mencoba. Kadang cinta tidak hilang, hanya tertutup oleh jarak dan kesalahan yang tak disadari. Kini, setiap kali aku menatap wajahnya, aku sadar satu hal. Kesetiaan bukan tentang tidak pernah tergoda, tapi tentang keberanian untuk memperbaiki saat kita tersesat. Kesepian bukan alasan untuk mengkhianati, dan kejujuran tidak selalu mudah, tapi selalu menjadi jalan pulang paling benar. Kadang, yang kita butuhkan bukan seseorang baru, melainkan hati yang berani mengakui salah, dan belajar mencintai lagi tanpa syarat.